Menarik sekali untuk mencermati kondisi terakhir yang terjadi di Hong Kong, di mana banyak pihak mengatakan bahwa Hong Kong sekarang adalah menjadi battleground, menjadi arena perang saraf antara Amerika Serikat dengan China. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita review dulu babak-babak konflik yang sebelumnya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu Amerika Serikat dengan China ini terlibat perang dagang. Oke, sempat mereda di akhir tahun lalu terjadi kesepakatan dagang fase yang pertama. Belum sempat dieksekusi, kemudian datanglah corona. Nah, Amerika Serikat kan ini dinilai gagal nih dalam penanganan corona. Sementara kita tahu Presiden Donald Trump sebentar lagi menghadapi pemilihan di negaranya kan bulan November. Gak mau dong dia dianggap gagal nih menangani corona, dia salahkanlah China ya. Bahwa ini nih virusnya asal muasalnya dari China nih. Jadi semakin tegang kan, padahal kesepakatan dagang fase 1 saja belum dilaksanakan. Sekarang sudah ada babak baru lagi konflik di antara keduanya. Dan yang ini babak yang paling terbaru ini terjadi di Hong Kong. Di mana China ini akan mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ini ditentang habis oleh Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat mengancam status otonom maksud saya, bahkan Amerika Serikat mengancam akan mencabut hak istimewa dari Hong Kong. Apa yang terjadi? Apakah jika demikian ini justru akan merugikan kedua belah pihak, baik China maupun Amerika Serikat sama-sama rugi? Bagaimana juga status Hong Kong sebagai pusat finansial global, apakah juga akan terancam? Akan kita ulas bersama dalam Perang Saraf China dan Amerika di Hong Kong berikut ini. Oke, kita lihat dulu Undang-Undang Keamanan Nasional China di Hong Kong. Nah, ini ada 7 pasal, kami ambilkan 2 pasal di sini. Yang mana di sini intinya Hong Kong harus meningkatkan keamanan. Bila diperlukan, organ keamanan nasional pemerintah pusat, maksudnya ini dari mainland China, bisa masuk dan mengambil alih. Kemudian yang kedua, melarang semua upaya pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, dan subversi terhadap pemerintah pusat. Nah, bisa terbaca jelas ya, Undang-Undang Keamanan Nasional ini tentu saja ini dibuat merespons protes besar-besaran yang diwarnai kekerasan, protes pro-demokrasi atas rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong yang tahun lalu betul-betul membuat perekonomian Hong Kong lumpuh ya. Nah, ini dianggap otoritas China, mainland China ini harus bertindak lebih keras terhadap Hong Kong. Makanya dibuatlah Undang-Undang Keamanan Nasional ini. Nah, saat ini Kongres Nasional Rakyat China, NPC, ini sudah menyetujui proposal untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru ini untuk diberlakukan. Nah, kalau misalnya nanti sudah difinalisasi, ini bisa diterapkan di Hong Kong. Nah, kita lihat reaksinya seperti apa sih? Nah, ini bereaksi keras Amerika Serikat, dan tidak hanya Amerika Serikat saja, tapi juga negara-negara temannya Amerika Serikat ini ikut mengecam Undang-Undang Keamanan Nasional yang dibuat oleh China. Adalah Amerika Serikat, sudah pasti, kemudian didukung Australia, Kanada, Inggris Raya. Ini sudah mengeluarkan joint statement. Intinya, mereka menyebutkan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional itu berarti akan tidak sesuai dan bertentangan dengan sistem one country two systems. Kerangka ini ya juga akan membuat warga Hong Kong ini bisa rentan diadili karena kejahatan politik, sehingga intinya akan melanggar hak-hak asasi warga Hong Kong. Nah, kita tahu pada saat China mengambil alih, atau pada saat Hong Kong diserahkan ke China dari Inggris, pada saat itu perjanjiannya adalah China menjamin bahwa akan otonomi Hong Kong ini tetap dipertahankan dalam kerangka one country two system, yang ini dijamin dalam basic law atau hukum dasar di Hong Kong. Nah, hukum dasar di Hong Kong ini membuat Hong Kong bisa beroperasi sendiri dengan sistem peradilannya sendiri, dengan sistem ekonominya sendiri, sistem perdagangannya sendiri. Ini semua kebebasan yang tidak bisa dinikmati oleh penduduk mainland China. Ini khusus dinikmati oleh Hong Kong, kecuali untuk 2 hal berikut ini, yaitu untuk pertahanan dan juga untuk kebijakan politik luar negeri ini tetap berada di mainland China. Nah, tapi dalam perjanjiannya, dalam basic law yang menjamin one country two systems itu juga disebutkan bahwa otoritas Hong Kong ini harus membuat undang-undang anti subversi
yang mana selama ini selalu gagal diterapkan oleh otoritas Hong Kong. Terakhir upaya mereka adalah tahun 2003, di mana menemui kegagalan. Dan kemudian tahun lalu 2019 ada protes pro-demokrasi besar-besaran yang sampai menimbulkan kekerasan. Inilah yang kemudian memicu China akhirnya kayaknya harus ambil alih sendiri deh, harus bikin undang-undangnya sendiri deh. Makanya mainland China membuat undang-undang keamanan nasional ini untuk diterapkan di Hong Kong. Apa artinya? Nah, kita tahu bahwa atas bereaksi Amerika Serikat kan bereaksi keras ya. Nah, ini Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo ini mengancam akan mencabut status istimewa Hong Kong. Nah, status istimewa Hong Kong ini apa sih? Ini kembali lagi kita ke 5 tahun sebelum Hong Kong diserahkan oleh Inggris kepada China. Pada waktu itu, tahun 1992, ini Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang memberikan treatment khusus hanya untuk Hong Kong, di mana Hong Kong ini bisa menikmati kebebasan dalam transaksi finansial. Ini artinya ada untuk perdagangan sangat memudahkan sekali. Ini otoritas monetary Hong Kong bisa mengakses USD dengan mudah. Pertukaran antara USD dengan Hong Kong dollar itu bisa dengan gampang sekali transaksi finansial. Nah, kalau aksesnya ini diputus misalnya, seandainya diberlakukan oleh Amerika Serikat, ini dia benar-benar merealisasikan mencabut status istimewa di Hong Kong, misalnya bisa saja otoritas moneter di Hong Kong tidak akan bisa dengan mudah lagi mendapatkan pasokan dolar yang mereka butuhkan. Ini berarti akan membahayakan industri shipping, industri banking, dan juga industri perdagangan di Hong Kong kan. Dan kemudian masalah imigrasi, selama ini tuh Hong Kong dengan Amerika Serikat tuh menikmati free travel. No visa ya, jadi mereka itu bisa terbang keluar masuk dengan mudah antara Hong Kong, Amerika Serikat tanpa visa. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat mencabut status istimewa Hong Kong, ini tidak akan terjadi, tentunya akan menyulitkan untuk pelaku bisnis Hong Kong maupun pelaku bisnis Amerika Serikat bepergian ya. Kemudian soal perdagangan. Nah, selama ini Hong Kong ini tidak seperti mainland China. Hong Kong ini treatmentnya khusus, dia bisa menikmati tarif yang rendah bahkan nol. Pertukaran arus barang dan jasa itu mudah sekali antara Amerika Serikat dengan Hong Kong. Bayangkan kalau ini dicabut. Nah, kalau ini dicabut tentu saja akan memukul Hong Kong, akan memukul Amerika Serikat juga. Padahal posisi Hong Kong ini strategis sekali untuk Amerika Serikat. Lihat, kalau Amerika Serikat sama China mengalami defisit dagang, nah terhadap Hong Kong ini Amerika Serikat menikmati surplus. Kita lihat seperti apa surplus dagang Amerika Serikat terhadap Hong Kong tahun 2017, 32,48 miliar dolar Amerika Serikat. 2018, 31,028 miliar dolar Amerika Serikat. 31,02 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Tahun lalu 26,08 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun gonjang-ganjing terjadi di Hong Kong, ternyata Amerika Serikat tetap menikmati surplus perdagangan yang lumayan besar. Dan kuartal 1 tahun 2020, menurut US Census Bureau, ini Amerika Serikat menikmati surplus dagang 5,41 miliar dolar terhadap Hong Kong. Jadi sebenarnya strategis sekali posisi Hong Kong untuk Amerika Serikat. Yang perlu kita ketahui juga ada 1.300 perusahaan Amerika Serikat di Hong Kong, di mana 300 diantaranya ini adalah perusahaan Amerika Serikat kelas dunia yang mendirikan regional headquarters-nya di Hong Kong. Sebut saja Amazon, Johnson & Johnson, Facebook, Microsoft, 3M. Nah, juga ada 85.000 pebisnis Amerika Serikat yang tinggal di Hong Kong. Dan pada tahun 2018 ada FDI dari Amerika Serikat ke Hong Kong ini sebesar 82 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau memang benar Mike Pompeo mengusulkan untuk Amerika Serikat mencabut hak istimewa dari Hong Kong dan kemudian dilakukan oleh Donald Trump melalui executive order, maka ini sama saja Amerika Serikat melukai dirinya sendiri. Berbalik melukai dirinya sendiri karena begitu strategisnya Hong Kong untuk Amerika Serikat. Lalu apakah pamor Hong Kong sebagai pusat keuangan global akan pudar? Seberapa penting sih Hong Kong sebagai pusat keuangan global? Sebagai gambarannya, 70 dari 100 bank terbesar di dunia beroperasi di Hong Kong. Dan tahun 2018 ada 65% FDI, Foreign Direct Investment, untuk China yang masuk lewat Hong Kong. Nah, kalau kita lihat apakah artinya ini China akan rugi kalau misalnya dia bersikeras untuk
menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, dan kemudian kalau Amerika Serikat memenuhi gertakannya mencabut hak istimewa di Hong Kong, berarti China dan Amerika Serikat sama-sama terluka di Hong Kong, seperti itu ya. Tapi menurut pengamat bahwa sebenarnya Hong Kong ini lebih strategis untuk Amerika Serikat daripada untuk China. Jadi pengamat ini berpendapat bahwa China lebih memilih kehilangan keuntungan akibat hilangnya investasi ataupun arus modal yang masuk lewat Hong Kong daripada membiarkan gerakan pro-demokrasi semena-mena terus hidup dan melakukan protes dengan kekerasan di Hong Kong di bawah hidung China sendiri. Jadi China lebih memilih kehilangan keuntungan-keuntungan Hong Kong sebagai pusat finansial global daripada membiarkan gerakan pro-demokrasi semakin tumbuh kuat di Hong Kong. Kita lihat akibat gejolak yang terjadi di Hong Kong sebenarnya sudah melorot posisinya dari Global Financial Center Index tahun 2019, dia di posisi ketiga. Di tahun 2020 sudah turun ke urutan 6. Dan di sini salah satu strategi yang akan diterapkan oleh China adalah membesarkan sendiri pusat keuangan yang ada di China, yaitu Shanghai dan juga Shenzhen.